Jadi bagi saya something happened Ya. setelah pemilu 2019. Ya. Jadi sebelum pelantikan pemerintah kedua, Ya. ada sesuatu yang terjadi di Indonesia dan sampai hari ini saya belum mengerti apa yang terjadi. Karena tiba-tiba setelah pemilu 2019, sepertinya pemerintahan atau dewan tidak lagi terlalu pedulikan perspektif dari masyarakat. Habis 2019, tiba-tiba muncul perubahan terhadap undang-undang KPK. Masyarakat protes. Perspektif yang saya dapat dari kepemimpinan waktu itu emang gue peduli, masih mau dilaksanakan. Jadi memang selisih antara pendapatan dan pengeluaran itu kan dari pinjaman luar negeri dan juga dari apalagi dari bantuan luar negeri yang waktu itu masih seringkali merupakan persentase yang tidak kecil. Sekarang ini bantuan luar negeri itu kan kecil sebetulnya masih perlu nggak kan? Tapi untuk mengimbangi anggaran itu nggak relevan lagi. Dan dulu tidak ada misalnya pasar obligasi dalam negeri rupiah. Jadi semua pinjaman sebenarnya dalam luar negeri. Jadi itu lebih berbahaya dari segi risiko. Sekarang ini sebagian itu kan dari rupiah. Jadi sebetulnya lebih aman daripada dulu. Jadi sebetulnya keleluasan untuk menggunakan itu lebih terbuka daripada zaman sebelumnya. Pentingnya dipakai untuk apa? Iya. Makanya kembali kepada pertanyaan adalah ini kan kita bicara tentang tidak hanya memenangkan proses berpemilu, tetapi setelah berpemilu kekuasaan itu mau dipakai apa, kan begitu. Nah, saya ingin sebenarnya analisis Kevin yang jauh lebih berani dan tajam melihat Indonesia akan kemana 5 tahun di bawah kepemimpinan Prabowo dengan segala problem-problem yang ada. Contoh misalnya, apakah benar Prabowo akan memberantas korupsi? Kan begitu? Apakah kan harus ada indikatornya kan? Kalau misalnya indikatornya belum apa-apa dia sudah merekrut orang-orang bermasalah di kabinetnya, how come kita mengatakan dia akan memberantas korupsi? Kalau dia sudah melibatkan saudara-saudaranya, partainya untuk cawe-cawe di dalam pemerintahan, dalam BUMN, how come korupsi bisa dihapus kan begitu? Mau mengentaskan kemiskinan bagaimana dengan anggaran yang terbatas seperti itu? Belum lagi kalau itu yang belum dikorupsi. Bagaimana kalau sudah dikorupsi misalnya? Mensejahterakan masyarakat, bagaimana di tengah kewajiban bayar utang yang baik pokok maupun jatuh tempo yang itu ratusan triliun juga. Belum lagi kemudian utang baru yang harus diciptakan untuk menutup utang yang lama. I don't know exactly bagaimana. Orang kan sering mengatakan begini, Prabowo sudah selesai dengan selesai masalah hidupnya. Ya selesai untuk dirinya sendiri. Sekarang yang dia harus urusnya adalah 270-an juta rakyat Indonesia dan itu tidak gampang, tidak bisa dibiayai dengan rumah mewahnya di Hambalang misalnya kan. Silakan Kevin. Jadi untuk prioritasnya. Misalnya program untuk anak sekolah. Saya sering berpikir mau subsidi, jadi kan ada banyak subsidi, boleh disebut semacam subsidi. Mau subsidi mobil atau mau subsidi anak? Karena kita masih buang banyak uang untuk mensubsidi kelas menengah yang pakai mobil kan dengan subsidi bensin. Buat apa? Kalau itu dialihkan ke program dengan anak, bagi saya what's the cost? Itu kan mungkin sudah lebih dari cukup untuk menutupi. Ada juga program dia untuk aspek pertanian. Saya rasa saya sering lihat dia bukan cuma dari apa yang dia bicarakan hari ini, tetapi apa yang dia udah kampanyekan setiap kali. Kan saya rasa itu mungkin sesuatu yang serius, bukan sesuatu yang dari focus group discussions or something yang muncul dari sosmed kan. Dan saya rasa dia punya perhatian sincere untuk isu petani.
Mungkin itu muncul sejak dia dulu jadi kepala ketua HKTI kan. Jadi pengalaman pertama waktu dia mulai terjun dalam sistem politik demokratis Indonesia. Sebenarnya bahasanya dia ketahanan pangan itu sebenarnya. Itu istilahnya tetapi untuk petani. Jadi ini memang agak rumit juga. Dan saya sering menanyakan teman saya dari Indonesia, negara yang dicatat punya ketahanan pangan paling tinggi di dunia itu negara mana? Dan tidak ada yang semua shock. Namanya Singapura. Dan saya nggak pernah melihat padi waktu saya jalan di Orchard Road kan. Jadi ketahanan pangan tidak seperti yang sering dibicarakan di sini. Lebih canggih daripada itu. Nah, saya rasa mungkin kita perlu transformasikan pemikiran. Tetapi lepas dari situ, sektor pertanian, apalagi sektor koperasi, sebagai yang seharusnya menjadi fondasi untuk sektor pertanian, itu perlu banyak pekerjaan supaya main peran sebagai seharusnya. Dan jauh dari sekarang ini jauh dari potensinya. So kualitas dari apa yang dihasilkan dan lain-lain itu yang ruang gerak untuk menaikkan pendapatan untuk para petani. Tapi again pertanyaannya adalah tadi, apakah Kevin punya keyakinan bahwa Prabowo mampu berhasil melakukan pemberantasan korupsi? Let's say kalau kita berkaca pada Jokowi hampir berhasil dari 34 ke 40. Kan begitu? Kalau kita salah satu indikatornya CPI kan, Corruption Perception Index. Tapi tiba-tiba balik lagi ke 34. Jadi bagi saya something happened. Setelah pemilu 2019. Jadi sebelum pelantikan pemerintah kedua, ada sesuatu yang terjadi di Indonesia dan sampai hari ini saya belum mengerti apa yang terjadi. Karena tiba-tiba setelah pemilu 2019, sepertinya pemerintahan atau dewan tidak lagi terlalu pedulikan perspektif dari masyarakat. Terus kita melihat beberapa undang-undang, ini kan masa lame duck kan, istilahnya apa, bebek pincang atau bebek lumpuh. Bebek lumpuh. Jadi masa peralihan, jadi banyak orang di dewan sebetulnya udah kalah atau tidak lagi mau dipilih, tapi masih bikin undang-undang. Jadi pertanggungan jawab politiknya memang nol. Nah, beda dengan lame duck terakhir zamannya SBY di 2014 waktu DPR mungkin masih ingat keluarkan perubahan terhadap pemerintahan undang-undang pemerintahan daerah yang mau menghapus pemilihan gubernur. Masyarakat begitu marah, SBY langsung bertindak untuk mengeluarkan Perpu yang mengembalikan pemilihan langsung. Jadi dipertahankan. Kan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat kan. Nah, habis 2019 tiba-tiba muncul perubahan terhadap undang-undang KPK. Masyarakat protes. Perspektif yang saya dapat dari kepemimpinan waktu itu, emang gue peduli, masih mau dilaksanakan. Dan tokoh-tokoh yang pemilihan anggota komisi baru bukan hanya termasuk tetapi dipilih sebagai ketua orang yang setahun sebelumnya diberhentikan dan dikirim kembali ke kepolisian karena melanggar sistem kode etik dari KPK. Jadi bukan cuma orang itu menang di dewan sebagai menang lewat preseleksi kepresidenan, menang di seleksi di DPR, tapi bahkan diangkat sebagai ketua. Orang yang begitu. So bagi saya di waktu, dan pasti ada banyak protes-protes, tapi sekali lagi nggak peduli kan. Ya memang menarik ya saudara sekalian. Beliau ini kemudian agak heran jadinya kenapa kemudian 2019 atau the second term of office dari Jokowi itu kok seperti ada sesuatu missing link ya. Something happened. Something happened gitu. Oke, ada COVID, tapi kan itu tidak semata-mata COVID ya ini kan. Sebelumnya. Mulai karena dia sudah dimulai di akhir pemerintahan di 2019 itu, pelumpuhan KPK macam-macam itu kan di akhir 2019 menjelang berakhirnya masa pemerintahan pertama itu. Nah ini yang menjadi persoalan dan ya itu mungkin tadi ketika pertama kali in office orang pada idealis semua, ya kan? Tapi begitu terakhir-terakhir orang lihat kiri kanan. Sana sudah kaya, sini sudah kaya, saya menteri hampir 5 tahun kok belum kaya. Atau mungkin
saya bisa melakukan ini, nggak ada yang akan mencegah. Bisa juga. Jadi ada semacam kepedean mungkin. Jadi saya belum mengerti apa yang terjadi Jadi gini, waktu itu. Kalau kita lihat ingat Orde Baru, jatuhnya Soeharto ketika anak-anaknya mulai berbisnis. Sudah besar, mulai berbisnis. Disitulah kemudian KKN terjadi luar biasa. Pokoknya segala sesuatu harus melalui keluarga istana ini. Menurut saya Jokowi juga mengalami hal yang sama ketika dia mau mendorong anak dan menantunya untuk menjadi kepala-kepala daerah. Tapi beda, mereka tidak ke bisnis kan, tapi mereka ke politik. Jadi Pak Harto, No. Oh ya? Kalau itu kan aspek baru. Bedanya adalah kalau bisnis anak Pak Harto terang-terangan, karena tidak ada yang emang bisa orang protes dulu. Dia ibaratnya nempeleng orang di depan publik aja nggak ada yang berani. Ya, ada cerita yang apalah ya kan, misalnya ada pengusaha pakai celana pendek doang datang ke istana gitu-gitu kan, pernah nih. Nah, tetapi kalau sekarang kan beda. Yang dikedepankan adalah political activities. Tapi di belakang itu memang political activities nggak ditunjang oleh bisnisnya. Bisnis. Iya, nggak mungkin kan itu. Itu kalau soal skill itu soal waktu. Jangan lupa anak-anak Pak Harto paling tidak 20 tahun terakhir kan, paling tidak ya kan skillnya. Jadi kalau ini kan baru 5 tahun terakhir. Tapi saya juga melihat ada perbedaan. Untuk Pak Harto, untuk konsolidasi kekuasaannya itu makan waktu lama. Ya. Bahkan saya bilang dia bisa tidur nyenyak baru setelah Pak Beni diberhentikan sebagai Pangap. Ya. Itu 20-an tahun kan. Ya. Jadi konsolidasi kekuasaan. Jadi ada lompatan misalnya 7374 dengan keluarkan semua undang-undang yang menertibkan, terus 85 dengan politik. Tapi sebetulnya secara politik konkret. Nah ini kan baru 5 tahun. Dan tidak mewarisi kekacauan seperti yang diisiin oleh Pak Harto waktu itu. Jadi sistemnya sudah tertib dan lumayan baku. Jadi seharusnya lebih rumit untuk diganggu juga. Tapi yang kita lihat di Amerika Serikat yang sistemnya sudah lebih lama, jauh lebih lama. Tapi ternyata bisa diobrak-abrik. Ada orang yang nggak peduli kan begitu. Maksud saya akhirnya jangan-jangan memang demokrasi itu sistem yang lemah. Begitu diinfiltrasi sedikit oleh satu orang bad guy. Ya, Margaret Thatcher dulu bilang bahwa setiap generasi, I think it was Margaret Thatcher, setiap generasi harus mempertahankan demokrasinya. Dan saya rasa itu benar. Kita sudah satu generasi demokrasi kan. Jadi mungkin banyak anak generasi ini dia nggak ngerti zaman dulu. Dan saya ingat sekitar tahun 2012, saya beri kuliah di satu sekolah universitas swasta, dan saya malah nanyain mereka, apa artinya reformasi kalau Anda dengar? Kalau Anda dengar, apa yang dimaknai? Blank. Nggak ada. Akhirnya ada satu anak angkatan, apa artinya kebebasan? Oke, something, right? Dan awalnya saya agak kaget, tapi lama-kelamaan saya pikir mereka lahir dalam sistem ini. Ya, mereka lahir di era reformasi dan tidak tahu sulitnya ketika kita di rezim otoritarian. Iya, dan tidak mengerti apa yang diartikan kalau kebebasannya sudah diingkar. Tapi kalau anak-anak bis gitu saya bisa pahami. Tapi kalau mereka yang dibelenggu di zaman Orde Baru juga begitu. Karena itu sistem yang kita dibesarkan dalam sistem itu kan. Iya, jadi kita pusing. Artinya ada orang segenerasi saya yang melawan Orde Baru misalnya. Tapi sekarang bermesraan dengan unsur-unsur itu kan. Itu jadi persoalan. Saya rasa kita juga perlu menyadari 20 Oktober Presiden bukan lagi Pak Jokowi. No, itu namanya Pak Prabowo. Jadi semua skenario seolah-olah Pak Jokowi masih berkuasa dari belakang karena sudah I mean begini, bukan begitu yang saya katakan.